Jadi begini. Al-mabhatsu tsaminu fil mantuqi wal mafhumi. Kalau mantuk itu, jadi ada lafal itu ada mantuk, ada mafhum. Kalau mantuk, ma dalla alaihi lafzu fi mahalli nutqi. Lafal yang dibahas itu, ya lafal itu begitu, bukan pemahamannya. Jadi pada fi mahalli nutqi, pada lafal itu sendiri. Contoh fasiyamu salasati ayyamin misalnya. Maksudnya pada lafal itu sendiri. Nanti di contohnya biar mudah. Kalau fasiyamu salasati ayyamin, maka puasalah 3 hari kan jelas tuh puasa 3 hari. Ini kan pada lafal fasiyamu salasati ayyamin ini dipahami sebagai puasa 3 hari itu. Ini mantuk namanya. Jadi pembahasannya pada lafal itu sendiri. Kalau misalnya ada contoh la taqul lahuma uffin, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua. Lalu dipahami dari janganlah engkau berkata kepada orang tua, kamu dilarang memukul orang tua atau dilarang menganiaya orang tua. Padahal ayatnya itu la taqul lahuma uffin. Tapi pemahamannya dipahami itu janganlah kamu memukul orang tua. Berarti dia mafhum karena tidak pada lafal itu sendiri. Begitu. Jadi mantuk ini ada 2. Pertama wal mantuku yang qasim ula qismaini. Mantuk ini pertama adalah ma la yahtamilu ta'wilu sama nas. Pertama disebut an-nas. An-nas itu dia tidak membutuhkan takwil. Seperti fasiyamu salasati ayyamin. Maka berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari ini udah begitu aja, enggak ditakwil. Puasa ya puasa, 3 ya 3, ayyam ya hari. Lalu yang kedua ma yahtamilu ta'wil, lafal atau kalimat atau khitab yang mungkin ditakwil. Yusamma zahir, ini dinamakan zahir. Seperti was-samaa banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun dengan aidin, dengan tangan misalnya. Nah, aidin ini secara zahir, aidin itu tangan itu, aidin ini adalah jamak dari yadun. Nah, yadun sebenarnya, sedangkan yadun itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yadun itu dialihkan maknanya menjadi makna kekuatan. Jadi yadun ini ditakwil. Nah, kalau ditakwil berarti dia zahir. Bisa kalau mungkin untuk ditakwil karena zahirnya enggak mungkin diartikan begitu, dia berarti zahir. Jadi mafhum mantuk ini ada 2, nas dan zahir. Yang nas enggak butuh takwil, yang zahir butuh ditakwil gitu. Ditakwil maksudnya disesuaikan artinya, karena secara zahir dia enggak sesuai gitu. Paham ya? Lalu yang mafhum ada 2. Mafhum itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah, ini kan mabadi awalnya ini juz 1. Kalau juz 2 dan juz 3-nya lebih anu lagi ini. Lebih apa? Lebih rumit. Bukan lebih rumit, lebih terperinci. Ini kan dasar. Karena kalau sekarang langsung diperumit, waduh ngeblank kan. Jadi ini harus memang begini. Nanti kalau ini hatam boleh kita lanjut ke al-bayan dan itu juz kedua dan juz ketiga gak apa-apa kalau mau. Mafhum ada 2, wal mafhumu aidan yang qasimu ila qismaini. Pertama mafhumul muwafaqah. Dia adalah mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini ma kana al-maskutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi. Pemahaman yang tidak disebutkan di dalam teks itu sesuai dengan teks. Contoh kaman edur bil abawainil mafhum min qouli ta'ala, seperti larangan memukul kedua orang tua yang difahami dari ayat fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau
berkata kepada kedua orang tua, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua, Maka difahami dari ayat ini, kamu dilarang memukul orang tua. Kalau berkata saja nggak boleh, berarti memukul juga nggak boleh gitu. Lebih-lebih memukul. Saja nggak boleh, lebih-lebih memukul begitu. Juga larangan membakar harta anak yatim yang difahami dari ayat Allah, firman Allah dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka makan api di perut mereka. Jadi orang yang memakan harta secara zalim, berarti dia memakan api neraka kan, memakan di perutnya makan api. Nah, dari sini berarti dia kan merusak harta anak yatim. Jika memakannya nggak boleh secara zalim, maka membakar harta anak yatim juga nggak boleh secara zalim. Karena sama-sama merusak secara zalim terhadap harta anak yatim gitu. Gitu ya. Nah, ini sesuai teks dan pemahamannya sesuai. Tadi teksnya sesuai, pemahamannya sesuai. Nanti ada istilah lainnya nih. Sekarang mafhum aja. Nanti ada apa? Fahwal khitab macam ilahnal khitab macam-macam. Yang kedua mafhumul mukhalafah. Mafhum yang kebalikannya. Bahwa makanal maskutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi. Pemahaman yang difahami dari ayat ini mukhalif, bertolak belakang. Maksudnya bertolak belakang itu lawannya. Lawan dari mantuk, dari lafal itu sendiri. Contoh, ka'adami wujudi zakat alal ma'lufa al-mafhum min qouli ta'ala fi sa'imatil ghanam zakatun. Ada hadis fi sa'imatil ghanam. Di dalam ghanam, kambing sa'imah yang digembalakan harus zakat. Kambing yang digembalakan harus zakat. Nah, maka ma'lufah yang ditaruh dalam kandang, berarti dia nggak wajib zakat. Ini hadisnya gitu. Atau yang lebih gampang lagi, adamul haji fi ghairi ashhuri ma'lumat. Bahwa ayat Al-Quran itu berfirman, Allah firman dalam ayat Al-Quran berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada waktu-waktu, pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka pemahaman mafhum mukhalafahnya, haji itu tidak bisa dilakukan di luar bulan-bulan yang telah ditentukan. Di luar bulan haji nggak bisa. Mafhum mukhalafah kan beda tuh. Ayatnya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada waktu yang telah ditentukan. Maka kalau di luar waktu itu berarti nggak boleh gitu. Mukhalafah maksudnya teksnya tadi. Berbeda dengan teksnya kan, berlawanan. Gitu. Wajawal ini yang kayak kemarin yang itu apa? Yang larangan pada akad. Wajawazul bai'i yaumal jum'ati idza lam yu'dzan muadzinun. Qala ta'ala, boleh jual beli pada hari Jumat selama apa? Tidak bermadzan. Karena idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Pada hari Jumat ketika adzan dikumandangkan, maka bersegeralah zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, ini kan berarti kalau belum dikumandangkan boleh begitu. Apalagi lanjut lagi. Ke kaidahnya. Selanjutnya di kaidah yang ke-11, al-qaidatul hadiyata asyarah, al-masyaqqatu tajlibut taisir.
kesulitan itu membawa kemudahan. Ini batasannya itu ad-daruriyatul khams. Ad-daruratul khams. Betul. Dia 5 kebutuhan dasar manusia. Agama, harta, jiwa, kehormatan, keturunan. Contohnya begini. Idza syaqqa 'alaihi al-qiyamu fil fardi yajuzu lahu al-qu'udu wa kadzalika idza syaqqa 'alaihi al-qu'udu shalla muttaji'an. Jika ada seseorang yang kesulitan melaksanakan sholat fardu secara berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Begitu juga apabila dia kesulitan sholat dengan duduk, maka dia sholat dengan tidur miring. Jadi kalau sulit gak bisa atau sulit sholat berdiri, berarti ya udah sholat duduk. Kalau gak bisa duduk, udah sholat tidur miring. Kalau gak bisa miring, terlentang gitu. Jadi kan ada kesulitan. Setelah kesulitan berarti kesulitan itu membawa kemudahan. Contoh lain, idza syaqqa 'alaihi isti'malu ma'in yajuzu tayammum. Jika ada orang kesulitan menggunakan air, maka dia boleh tayammum. Al-musyaqqatu tajlibu taysir. Idza asura 'alaihi tirazun najasati tu'fa anhu qadamil quruhi wad damamil. Jika kesulitan menjaga najis, jika ada najis yang sulit untuk dihindari, maka najis itu dima'fu, artinya sah sholat. Seperti darah luka atau darah itu tumbuh Bisul. Bisul dan tinus syari. Tanah jalan ada tanah cipratan tanah di jalan raya. Wa atharun najasati asurah zawaluhu. Dan ini kalau bisulnya pecah sendiri dalam sholat ya. Bukan dipecahin. Bukan. Kalau dipecahin di luar sholat ya ini dulu. Dulu. Cuci dulu. Minha qala Syafi'iyyu, Imam Syafi'i berkata, "Fima idza faqadatil mar'atu waliyaha fi safarin fawallat amraha rajulan." Jika seseorang perempuan kehilangan wali di dalam perjalanan, fawallat amraha rajulan, lalu perempuan itu memasrahkan urusannya kepada orang yang muhrim, maka boleh. Contoh lain, qaulu aidan fi awanil khazafi al-ma'mulati bis-sirjin yajuzu al-wudu' fiha. Tempat air yang terbuat dari kotoran. Awanil khazaf, wadah kulit yang dilapisi eter atau wadah kulit yang dilapisi kotoran hewan, yajuzul wudu'u fiha, boleh wudu dengan itu. Jika nggak ada lagi wudu untuk wadah air, ya udah boleh. Wa bi makna hadhil qa'idah qaulu Syafi'i radhiyallahu anhu, sesuai dengan kaidah ini, yaitu ucapan Imam Syafi'i, al-amru idza dhaqa ittasa'ah. Al-amru, keadaan, idza dhaqa, ketika kritis, ittasa'ah, maka keadaan itu menjadi meluas.
Al-asya'u idza daqat ittasa'at. Sesuatu ketika sempit dia luas. Maksudnya hukumnya ini, hukum. Ini berkaitan dengan kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan sulit, nah nanti dia menimbulkan hukum lain. Rusak maksudnya. Nah, iya. Tapi ini yang berkaitan dengan 5 hal kebutuhan tadi, misalnya mengancam nyawa. Mengancam nyawa ada orang misalnya dikejar sama orang. Dikejar, dia minta tolong ke kamu, bilang, nanti kalau ada orang ngejar saya, bilang saya nggak ada di sini. Orang itu ingin bunuh, maka kamu bilang kamu boleh berbohong. Bohong kan nggak boleh. Itu menjaga nyawa nih boleh. Kan berbohong itu boleh di 3 tempat, boleh berbohong untuk menjaga nyawa. Terus apa lagi? Kalau suami beristri 2, Maksudnya? untuk nyenengin istri muda atau istri tuanya, bohong. Ada lagi satu tuh, apa ya? Masa boleh tuh? Bohongnya gimana cara maksudnya bohongnya itu? Ya bohong-bohong ini ya, bohongnya itu ngeles lah. Pakai bahasa-bahasa yang ini. Kamu belum punya istri satu udah kesana pikirannya. Istri satu aja sulit nih. Apalagi sampai 2. Nah, kalau yang ketiganya itu? Ada tuh di ini. Lupa ketiganya apa ya. Itu yang memang 3 boleh. Oh di apa ya? Lupa sih. Al-faidatu ini nih. Al-faidatu takhfifatu syar'i sab'atu anwa'in. Keringanan-keringanan syariat itu ada 7. Ini menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Pertama, takhfifu isqat. Meringankan dengan cara menggugurkan. Ka isqatil jum'ati wal hajjil umrati bil la'dhari. Seperti menggugurkan sholat Jumat. Ya udah gak usah sholat. Gak usah sholat Jumat begitu. Jadi sholat duhur. Gak usah haji, gak usah umroh kalau ada uzur misalnya. Jadi keringannya itu berbentuk menggugurkan. Gak usah kerjakan lagi. Ats-tsani takhfifu tangqis. Meringankan dengan cara mengurangi. Seperti sholat qashar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Gitu. Ats-tsalits takhfifu ibdal. Meringankan dengan cara mengganti kaibdalil wudu'i, seperti mengganti wudu dan mandi dengan tayamum. Nah ini bi tadi yang dijelaskan nih, bi ini yang punya arti Alat pertukaran. Wudu ditukar dengan tayamum gitu. Wal qiyamih fi sholati bil qu'udi. Berdiri di dalam sholat diganti dengan duduk. Wal ittija'ih dan tidur miring. Ini ditukar kalau ada uzur tadi. Sakit misalnya nggak bisa sholat berdiri kan. Awil imai nggak bisa terlentang, ya udah dengan ima misalnya. Wasyamih bil it'amih. Puasa ditukar diganti dengan it'am. Memberi makanan kalau nggak bisa karena udah tua banget begitu, harus bayar fidyah misalnya. Keempat, takhfifu taqdim. Meringankan dengan cara mengedepankan waktunya. Kal jam'i, seperti sholat jamak takdim. Sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, atau sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Wa taqdimiz zakati alal hauli. Mendahulukan zakat sebelum haul. Ini ada kasusnya ini. Wa zakatil fitri fi Ramadan. Zakat fitrah pada bulan Ramadan. Haul maksudnya gimana? Haul itu setahun. Kan kalau zakat itu harus setahun. Nah nanti pada kasus apa gitu, enggak pada akhir tahunnya. Pada kasus zakat.
wal kaffarati 'alal hanafi. Seperti kafarah Hanath itu mengingkari janji. Ingkar janji. Ya. Al-khamisu yang kelima, takhfifu ta'khir, meringankan dengan cara mengakhirkan. Kal jam'i, seperti jamaah ta'khir. Salat asar, salat duhur dikerjakan di waktu salat asar. Wa ta'khiri Ramadan lil maridi wal musafiri, dan mengakhirkan puasa Ramadan bagi orang yang sakit. Lalu dan bagi orang musafir juga. Wa ta'khiri sholati fi haqqi mustaghilin bi iqadhi ghariqin ahwani min la'dari. Mengakhirkan sholat bagi orang yang sibuk menyelamatkan orang yang tenggelam atau ulur lainnya. Ada orang, ada banjir misalnya, banjir. Lalu ada orang tenggelam. Sementara waktu sholat sudah masuk, dia belum sholat. Maka dia udah sibuk menyelamatkan orang yang tenggelam itu. Sholatnya nanti misalnya. Karena dia menyelamatkan nyawa. Nyawa ini sangat penting di dalam Islam. Penting sekali, makanya hati-hati nih, hati-hati. Misalnya mengkafir-kafirkan orang dia, karena kafir ini kalau murtad misalnya dia sampai pada penghalalan darah, ini bahaya, harus hati-hati kita sebagai penghalalan darah. Makanya boleh dibunuh kan. Nah, hati-hati mengkafirkan orang, jangan sampai. Kalau orang Islam ya udah Islam aja gitu, jangan dikafir-kafirkan. Jadi kalau dikafirkan, halal darahnya, nanti saling bunuh-bunuh, ini susah, ini sudah. Jangan. Kan begitu alurnya ke situ. Disirik-sirikan nanti halal darahnya, waduh. Makanya hati-hati, jangan mudah-mudah begini. Beda dikit langsung ya. As-sadisu yang keenam, takhfifu tarkhisin, meringankan dengan cara rukhsah. Kasolatil mustajmir, seperti sholatnya orang yang bersuci dengan batu. Ma'abaqiyatin najwih, disertai dengan sisa kotoran. Jadi kalau pakai batu, gak ada air misalnya, pakai batu, kotorannya masih ada dikit gitu, sisa-sisanya gak apa-apa, di rukhsah, diberi keringanan. Wa syurbil khamri lil wussati, minum khamr bagi orang yang tersendat. Ada orang makan, lalu makanannya nyangkut di kerongkongan, sedangkan air nggak ada, yang ada hanya topi miring. Ya udah, minum topi miring aja. Tapi habis topi miring itu habis makanan mengalir jalan, jangan minum topi miring lagi, berhenti begitu. Jadi Topi miring apa tuh? Topi miring ini khamr, minuman mabuk. Jadi misalnya ini makanannya sudah masuk nih, terus minum, haram itu. Jadi secukupnya aja. Buat Kenapa? Buat ngalirin. Buat ngalirin yang tersendat dari kerongkongan aja, jangan lebih dari situ. Wa aklin najasati litadawi, makan najis dengan untuk berobat. Kalau agak ada obat lain, kalau najis ada nih, cuman ini nggak boleh dipakai. Misalnya di dalam dokumenter penelitian tentang makanan, tentang ini makanan ini, mikroorganisme dalam tubuh. Kalau orang kurus misalnya, dulu orang gemuk, ternyata itu, ini kan penelitian bukan orang muslim ya, jadi dia peneliti feses
tai orang kurus kalau dimakan ke orang gemuk, terus tai orang gemuk dimakan orang kurus nanti jadi gemuk tuh. Karena mikroorganisme, jadi memang perut ini sudah punya mikroorganisme tersendiri di dalamnya. Cuman ini nggak boleh karena masih ada alat lain juga, ini nggak berhubungan dengan nyawa kan. Kurus ya udah, gemuk aja nggak apa-apa kan, begitu. Jadi ini kalau masih ada obat lain nggak boleh pakai yang najis untuk berobat. Tapi kalau memang nggak ada, nah, kalau bukan berobat misalnya ada tuh yang pewarna makanan tuh, yang merah, yang apa namanya itu kemarin, dia pewarna makanan cuman dibuat dari darah hewan, nggak boleh karena cuma pewarna makanan kan, gitu. Jadi kalau benda najis nggak boleh, kecuali memang darurat, nggak ada lagi. As-sabi'u yang ke-7, takhfifu tawjir, meringankan keringanan dalam bentuk merubah, seperti tawjir nazmis sholatil khauf, merubah nazam sholat, merubah tata cara sholat di dalam sholat khauf, di dalam sholat peperangan. Padahal tuh dalam peperangan yang sangat genting sholat, tetap sholat, tapi sholatnya bergerak-gerak, nah nggak apa-apa. Atau sholat sunnah di dalam kendaraan, itu ini takhfifatus syar'i. Tapi ini menurut siapa namanya? Sayyidi Sultanul Ulama, Sayyidi Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Ini keringanan apa lagi? Udah selesai. Jadi usul fikih doang. Ya. Tauhid gak usah. Ya. Udah dalam ini ya. Nahunya tadi kelamaan. Betul itu. Apa yang betul? Kelamaan. Tapi memang itu apa? Emang susah. Berarti ya udah. Susah nahu ini. Gak ada lagi. Memang harus perlu praktek.